Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, Tuhan yang memilih saudara. Tuhan yang memilih Anda. Judul khotbah hari ini adalah status dan otoritas yang memulihkan. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Sebagai pengantar, hari ini kita sedang beribadah bersama dengan teman-teman yang telah mendaftar untuk sesi konsultasi visa. Anda sekalian adalah warga negara Indonesia dan untuk tinggal di negara lain, khususnya Korea, visa adalah syarat mutlak untuk tinggal di luar negeri sebagai orang asing. Seseorang yang tinggal di luar negeri tanpa visa disebut sebagai imigran ilegal. 1 bulan yang lalu, salah satu anggota Kebaktian Bahasa Indonesia ini yang bekerja di pabrik sebagai pekerja swasta tertangkap dan akhirnya dideportasi dari Korea. Di gereja, dia selalu menjaga saudara-saudara seiman seperti seorang kakak. Di tempat kerja dia dikenal sebagai pekerja yang sangat rajin, bahkan sulit menemukan yang sebaik dia. Di rumah, dia adalah suami yang baik dan ayah yang penuh kasih untuk dua anaknya. Namun hanya karena tidak memiliki visa, dia tidak dapat tinggal lagi di Korea dan harus kembali ke Indonesia. Hal ini sangat menyakitkan bagi kita semua dan sampai sekarang kita masih merindukannya. Bahkan jika saudara adalah anak dari Presiden Joko Widodo, tanpa visa, saudara tidak dapat tinggal di Korea. Ini tidak ada hubungan dengan pekerjaan, karakter, kekayaan, pendidikan, atau latar belakang saudara. Namun, jika saudara memiliki visa, bisa saja saudara memiliki hak untuk tinggal di Korea. Begitu visa saudara terselesaikan, saudara dapat tinggal di Korea. Alasan saya mengundang teman-teman ke ibadah sekaligus sesi konsultasi visa hari ini adalah karena seperti visa yang memungkinkan saudara tinggal di Korea secara fisik. Saya ingin memberitahukan jalan untuk dapat tinggal selamanya di kerajaan Allah secara rohani dan memulihkan status serta otoritas yang telah dirampas. Ini juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, karakter, kekayaan, atau pendidikan saudara. Jalan ini hanya dapat didapatkan dengan iman yang penuh rasa syukur. Visa memiliki masa berlaku dan hidup kita juga memiliki batas waktu. Namun, anak-anak Allah yang telah dipulihkan melalui Kristus akan menikmati hidup yang kekal. Mereka akan hidup sebagai warga kerajaan surga di bumi ini. Dan setelah kematian, mereka akan hidup selamanya di surga bersama Allah. Benar? Saya berharap waktu ini menjadi titik balik dalam hidup saudara. Dan saya memberkati saudara agar dapat memulihkan status yang telah diberikan Allah kepada kita dan hidup dengan penuh otoritas sebagai anak-anak Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah status dari anak-anak Tuhan. Dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup yang hidup.
Allah adalah roh, maka Dia menciptakan kita, saudara dan saya, sebagai makhluk rohani sesuai dengan gambarnya, sehingga kita dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak akan merasa bahagia meskipun hidup di rumah yang bagus, dengan mobil yang mewah, di perusahaan yang baik, di sekolah yang baik, atau di keluarga yang baik, jika tidak bersama Tuhan. Manusia menemukan kebahagiaan sejati hanya ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita adalah makhluk rohani yang diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita ikut ibadah dan menyembah Dia. Dan saudara belum pernah melihat hewan atau binatang ikut ibadah. Manusia diciptakan untuk memiliki hidup dan kebahagiaan serta untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Allah adalah pencipta, saya adalah ciptaan. Allah adalah penguasa, saya adalah wakil penguasa. Allah adalah Tuhan, saya adalah hamba. Oleh karena itu kita harus bergantung kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah hubungan yang benar antara manusia dan Tuhan. Namun suatu peristiwa telah terjadi yang merusak hubungan yang benar ini. Iblis melalui ular merusak hubungan manusia dengan Allah, sebuah hubungan perjanjian yang dijamin oleh kehidupan. Setelah itu manusia berdosa dengan meninggalkan Tuhan, dan pada saat itu iblis menjadi penguasa manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan telah meninggalkannya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia memuji dan menyembahnya. Namun iblis menipu manusia, mengatakan bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, Terperdaya oleh kata-kata ini, manusia dengan keinginan untuk menjadi seperti Allah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia yang tertipu oleh iblis dan meninggalkan Tuhan menjadi anak-anak iblis, menjadi budak setan. Tujuan iblis adalah menipu, merampas, membinasakan, dan akhirnya membunuh. Dia adalah pencuri, perampok, pendusta, dan pembunuh. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam Yohanes 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita yang diciptakan menurut gambar Allah, ketika melihat bahwa kita meninggalkan Tuhan dan menjadi hamba iblis, Allah datang ke dunia ini dalam tubuh manusia. Dia datang untuk menyelesaikan manusia dari cengkeraman iblis. Inilah yang disebut sebagai keselamatan. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kita dari kutuk, kebinasaan, maut, dosa, dan kuasa setan adalah keselamatan. Dia membebaskan kita dari kutuk, kebinasaan, maut, latar belakang neraka dan kuasa iblis adalah keselamatan. Lalu bagaimana kita dapat memulihkan status kita dari anak iblis menjadi anak Allah? Tuhan tidak meminta hal yang lain dari kita. Kita hanya perlu percaya. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang datang dalam tubuh manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan status dan otoritas kita. Anak-anak Allah yang telah diselamatkan, status mereka sebagai warga kerajaan Allah dipulihkan. Dari sebelumnya sebagai anak iblis, kini hidup sebagai anak Allah. Seperti halnya masalah visa yang diselesaikan memungkinkan orang asing untuk tinggal di Korea, secara rohani masalah dosa yang diselesaikan memungkinkan kita untuk tinggal di kerajaan Allah yang kekal. Namun, saudara perlu tahu bahwa saudara salah paham tentang dosa. Masalah dosa yang perlu diselesaikan untuk menjadi anak Allah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita sering berpikir bahwa dosa adalah mencuri, membunuh orang, memukul orang, berzina, atau membunuh. Namun, Alkitab katakan dosa itu dosa asal, original sin. Dosa itu berarti meninggalkan Tuhan. Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 11, akan penghakiman karena pengusaha dunia ini telah dihukum. Meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, itulah dosa. Hanya dengan menyelesaikan masalah dosa ini, kita dapat menjadi anak-anak Allah. Namun dengan usahanya sendiri manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosanya. Yang ini masalah meninggalkan Tuhan lalu berada di bawah pemerintahan iblis. Oleh karena itu Tuhan sendiri datang ke dunia ini dengan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan masalah ini, menyelesaikan masalah ini, menyelamatkan manusia. Sebagai raja sejati, dia menghancurkan kuasa setan, kepala iblis. Sebagai imam sejati, dia menebus dosa-dosa kita dengan darahnya dan kematiannya di salib. Sebagai nabi sejati, dia membuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus adalah namanya. Kristus berarti yang diurapi, yang mengacu pada jabatannya. Dalam perjanjian lama hanya ada 3 jabatan yang diurapi, raja, imam, dan nabi. Orang yang menjalankan ketiga jabatan ini secara bersamaan adalah Kristus. Satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan masalah kita yaitu terperangkap dalam dosa dan menjadi budak iblis adalah Yesus yang menjalankan jabatan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk menjalankan jabatan Kristus ini, Yesus lahir sebagai keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Dia datang dalam tubuh yang tidak berdosa untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Untuk menebus kita dari dosa, dia
mati di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30, setelah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena Yesus tidak ada dosa, dia bangkit dari kematian. Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Oleh karena itu, dia telah menyelesaikan masalah dosa kita satu kali untuk selamanya dengan sempurna. Amin. Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Apakah Anda ingin memulihkan status Anda sebagai anak Tuhan yang telah dirampas oleh setan iblis? Silakan tutup mata saudara semua. Apakah Anda ingin memulihkan status Anda sebagai anak Tuhan yang telah dirampas oleh iblis? Jika iya, silakan angkat tangan dengan tenang. Silakan tutup mata saudara semua. Silakan tutup mata. Kemudian kalau mau ingin memulihkan status Anda sebagai anak-anak Tuhan yang telah dirampas oleh iblis, jika iya silakan angkat tanganmu dengan tenang. Silakan angkat tangan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang yang ingin menjadi anak Tuhan, ikuti doa saya sambil menutup mata saudara. Tuhan yang penuh kasih, saya adalah orang berdosa. Saya telah berbuat dosa dengan meninggalkanmu, dan hidup dalam kebingungan. Saya hidup tanpa mengetahui dari mana asal-usul hidup ini. Saya hidup tanpa mengetahui dari mana asal-usul hidup ini dan kemana akan tujuannya. Sekarang, saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Tuhan saya, sebagai Kristus saya, dan sebagai Juru Selamat saya. Datanglah dalam diri hati saya melalui Roh Kudus dan pimpinlah saya. Terima kasih atas pengampunanmu. Terima kasih atas pengampunanmu untuk dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa saat ini, dan dosa-dosa yang akan datang. Terima kasih atas keselamatan dari kutuk kebinasaan, maut, neraka, dan kuasa iblis. Mulai saat ini, hingga hari saya memasuki kerajaan surga, biarkan saya hidup dengan status dan otoritas sebagai anak Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh membuka mata saudara. Selamatnya saudara. Sekarang saudara telah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang di dalam hati saudara bukan lagi roh jahat, melainkan Roh Kudus.
Perbedaan utama antara anak Tuhan dan anak iblis adalah apakah Roh Kudus ada di dalam diri saudara atau tidak. Karena Roh Kudus ada dalam diri saudara, saudara adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Meskipun saudara memiliki kewarganegaraan Korea atau kewarganegaraan Amerika, berbagai manfaat yang saudara terima akan berbeda. Apalagi sekarang saudara memiliki kewarganegaraan surga, kerajaan surga, saudara memiliki kuasa yang berbeda dari sebelumnya. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita telah diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Pokok bahasan yang kedua adalah otoritas dari anak-anak Tuhan. Dalam ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah memulihkan status saudara dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah, saudara telah memiliki otoritas sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah diberi berkat untuk menaklukkan, berkuasa, dan menghidupkan dunia. Selama ini saudara tertipu oleh iblis dan hidup sebagai budak dunia, mengejar uang dan kesuksesan duniawi. Sekarang saudara bukan lagi budak dunia, tetapi sebagai wakil penguasa. Saudara harus menikmati berkat sebagai anak-anak Allah dengan menaklukkan, berkuasa, dan menghidupkan dunia. Namun iblis yang merasa kehilangan kendali atas saudara akan berusaha menghalangi agar saudara tidak dapat menikmati dan memakai status serta otoritas sebagai anak-anak Allah yang telah dipulihkan. Oleh karena itu, mulai sekarang saudara harus berjuang dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu mengetahui dengan jelas dan memakai otoritas yang kita miliki, telah miliki. Kita memiliki senjata rohani, yaitu doa. Sebagai anak-anak Allah, ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, kita dapat mengusir kuasa setan. Di dalam nama Yesus Kristus, kita dapat menghancurkan kuasa kegelapan. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, malaikat-malaikat surgawi akan melindungi saudara. Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Anak-anak Tuhan memiliki kewarganegaraan surgawi. Anak-anak Tuhan memiliki kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang saudara yang telah bertemu Tuhan dan memulihkan status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan melalui Kristus.
dapat berjuang dalam menang melawan pengusaha dunia ini, yaitu setan, dengan senjata rohani doa. Keselamatan yang saudara terima akan tidak pernah berubah selamanya. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara membimbing saudara. Saudara menerima jawaban ketika berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setelah diselamatkan, kita tetap hidup dalam dosa pribadi. Namun ketika kita benar-benar bertobat, semua dosa kita akan diampuni. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus untuk menyadari dengan benar dan menikmati serta memakai status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai kesimpulan, hukum kerajaan Tuhan adalah hukum hidup dan hukum Roh Kudus. Itu adalah hukum yang menyelamatkan semua orang. Hukum kerajaan setan adalah hukum dosa dan hukum maut, kutuk, dan hukum kebinasaan. Itu adalah hukum yang membunuh semua orang. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tanggal 15 Agustus adalah hari kemerdekaan Korea. 2 hari setelahnya yang tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan adalah hari yang sangat membahagiakan karena hari tersebut adalah hari pembebasan dari penindasan Jepang. Hari itu adalah hari di mana kita mendapat kebebasan. Kesakitan dan penderitaan sebagai negara jajahan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan banyak orang. Oleh karena itu kita merayakan dan mengingatkan dengan bahagia mencapai kemerdekaan politik dari status sebagai budak, tahanan, dan jajahan. Hari ini juga adalah hari di mana saudara memperoleh kebebasan secara rohani. Hari ini adalah hari kemerdekaan rohani saudara, di mana saudara dibebaskan dari perbudakan dan tahanan jajahan setan dan menjadi anak-anak Tuhan. Semoga hari ini akan diingat sebagai hari kemerdekaan rohani, di mana saudara mengalami kebebasan sejati dan kebahagiaan sejati. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah meskipun hari kemerdekaan Korea dan Indonesia hanya berbeda 2 hari, tetapi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kedua negara saat ini sangat berbeda. Sama dua negaranya sudah 79 tahun sejak kita dibebaskan dari penindasan Jepang. Hal ini karena Korea adalah negara yang memberitakan Injil dan melakukan penginjilan dunia. Hal ini karena Tuhan memberkati Korea sebagai negara yang melakukan penginjilan misi. Jangan hanya berdiam dalam keselamatan yang telah saudara terima, tetapi beritakanlah Injil yang saudara miliki. Saya berdoa agar saudara menjadi seorang yang menyelamatkan siapapun yang saudara temui. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus agar saudara dapat menjadi orang yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Kristus yang merupakan jalan keselamatan kepada keluarga saudara, kenalan saudara, kerabat saudara, dan 237 negara dan 5.000 suku. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari kutuk, kebinasaan, maut, dosa, dan setan. Biarlah kami selalu hidup dengan rasa syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih karena Yesus datang sebagai Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa kami, masalah meninggalkan Tuhan, dan masalah setan. Bantu kami untuk hidup hanya dengan iman kepada Kristus. Terima kasih karena Roh Kudus telah datang ke dalam diri kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Ajarkan kami melalui firman-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan status sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkan kami dari kerangkaan nama
dan tuntun kami untuk mendengar dan mengikuti firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bantu kami untuk tidak tertipu oleh setan dan untuk memahami bahwa setan akan tunduk dalam nama Yesus Kristus dan memenangkan kemenangan melalui doa kami. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Kristus. Kami percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kami dan akan selalu bersama kami serta melalui kami akan menyelamatkan keluarga, kenalan, kerabat, suku, daerah, negara, gereja dan seluruh dunia. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.